Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kelas 12 ini kita akan membahas tentang jarak antara dua titik. Nah, kalau kita berbicara jarak antara dua titik, berarti kita dasarnya dari sebuah titik. Titik-titik, sebuah titik ketika misalkan digabungkan menjadi apa? Garis. Menjadi garis, betul. Ketika ada sebuah titik atau dua titik dihubungkan menjadi satu garis, itu namanya satu garis berarti. Terus ketika misalkan ada garis digabungkan dengan garis lainnya menjadi apa? Bangun data. Bangun datar. Ketika bangun datar digabungkan dengan beberapa bangun datar menjadi apa? Bangun ruang. Bangun ruang, betul. Itu dasarnya ya. Jadi kita akan membahas tentang bangun ruang. Kita akan memakai bangun ruang. Pertama dulu kubus. Kubus itu apa? Disusun oleh apa? Oleh sudut dan garis. Disusun oleh siapa bangun datarnya? Persegi. Persegi. Berarti semua sisinya sama panjangnya untuk kubus, ya kan? Kalau balok beda ya. Balok persegi panjang, tapi sebelah-sebelahnya juga persegi, ya kan? Oke. Ketika semua sisinya sama panjang, berarti jarak AB, misalkan jarak AB-nya adalah 3 cm, jarak EF berapa? 3 cm. 3 cm. Jarak GC berapa? 3 cm. 3 cm. Jarak HG berapa? 3 cm. Jarak AD berapa? 3 cm tetap. Jarak HF berapa? Dihitung dulu itu. Dihitung dulu, betul. Dihitung dulu. Dengan cara apa? Pitagoras. Pitagoras boleh. Kenapa dasarnya Pitagoras? Kalau misalkan kita pecah nih ya kan? Kalau kita pecah bangunannya yaitu si E, F, H, G, ya kan? Kalau kita pecah, yang ditanya ini, sedangkan yang ini diketahui 3 cm, di sini 3 cm, di sini 3 cm, di sini 3 cm. Yang ditanya HF, bisa kita pakai cara Pitagoras. Kenapa pakai cara Pitagoras? Dasarnya dari mana? Nih, karena sudut G dan sudut E di sini adalah siku karena dia persegi tadi. Karena siku berarti bisa kita pakai Pitagoras. Kalau bukan siku, bisa nggak kita pakai? Belum tentu bisa. Jadi kalau dia siku berarti kita pakai Pitagoras. Yuk, berapa berarti? Cara mencari HF itu sama dengan akar dari HE dan EF. HE kuadrat dan EF kuadrat. Oke, berarti yang kita ambil segitiga HEF ya. HEF. Boleh nggak kalau kita pakai segitiga HGF? Boleh. Terserah yang mana aja. Yang kita ambil boleh yang ini atau yang ini. Kita ambil satu sudut pandang aja. Berarti HEF. Oke. Ini sama dengan akar dari HE itu berapa? HE itu 3 kuadrat ditambah EF itu berapa? 3 juga. 3 di kuadrat kali sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Sama dengan Dikuadratkan akar dari 18 berapa? 4,5. Balik lagi, akar 4 berapa? 2, Akar 9 berapa? 3, 3. Akar 16 berapa? 4, 4. Akar 25 berapa? 5, 5. Terus akar 18 berapa? 4,5. Bisa kita sederhanakan? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Gimana cara menyederhanakan akar? 18 bisa nggak kita ambil perkalian 4, 9, 16, 25? Bisa masuk ke perkalian mana? 16. 16 kali 2 berapa? Oh, di perkaliannya bukan 4. 4 kali? Kita nggak ada main desimal. 4 kali 4, 16. 9 kali 2. Ya nggak? 9 kali 2 berapa? 18. Kalau di matematika boleh merubah bentuk tapi tidak boleh merubah nilai. 9 kali 2 18. 18 sama dengan 9 kali 2. Akar 9 kali 2 ini bisa kita pecah juga. Jadi apa? Jadi akar 9 dikali akar 2. Akar 9 berapa? 3. 3 kali akar 2. 3 kali akar 2 berapa? 3 akar 2.
3 akar 2 cm. Lagi. Mencari AC berapa? Sama Bu, 3 per 2. Kenapa? Karena kan persegi, jadi sama semua panjang. Karena sama semua. HF ini namanya apa? Bidang mirip. Garis. Diagonal bidang. Karena terletak di satu bidang, namanya diagonal bidang. AC namanya diagonal bidang. BG namanya diagonal bidang. diagonal bidang. HC namanya Diagonal bidang. diagonal bidang. ED Diagonal bidang. diagonal bidang juga. Mereka berseberangan tapi dalam satu bidang. Ya. Itu namanya diagonal bidang. Jadi ada yang namanya diagonal bidang. Diagonal bidang. Tanpa kita cari tahu, asal kita tahu ini namanya diagonal bidang dan ini merupakan bentuknya kubus, rumusnya adalah A akar 2. Contohnya tadi, di sini 3 cm, di sini 3 akar 2 cm. Kenapa? Karena HF merupakan diagonal bidang dari sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti nilai DG sama dengan 3 akar 2 cm. Tinggal ngikut ada sentimeternya apa enggak. Jadi soal. Oke, ini namanya diagonal bidang. Kemudian kalau pertanyaannya EC jadi diagonal ruang. diagonal ruang. Kenapa? Karena udah melintasi bidang yang lain tapi masih dalam satu ruangan. Betul. Karena dia melintasi bidang lainnya tapi di dalam ruang. Ya kan namanya diagonal ruang. Diagonal ruang juga ada rumusnya, tapi kita coba cari dulu manualnya. EC berarti yang kita mau pakai segitiga mana? Jadi kalau misalkan di bab ini kalian harus mengimajinasikan satu segitiga. Kalau tadi HEF. Kalau sekarang kalau yang ditanya EC berarti yang kita ambil segitiga mana? EAC. EAC. Boleh EAC. AC. Boleh nggak kalau misalkan ibu ambil EGC? EGC boleh. Boleh. Boleh nggak kalau misalkan ibu ambil ECH? ECH enggak. Boleh. ECH. ECH boleh. Nah kan, coba ya. Ini dulu A E C. Paling normalnya ini kan? A E C. AE berapa? 3 cm. AC berapa? 3 akar 2. 3 akar 2. Karena kita udah tahu kan? 3 akar 2. Terus berarti mencari EC. Apakah ini sebuah segitiga siku-siku? Kelihatannya iya. Kelihatannya iya. Kenapa? Karena di sini kan AE ke bidang ini kan Lurus. lurus. Ya kan? Sama aja kayak dinding ini sama lantai ini. 90 derajat. Udah pasti ya kan? Di sini 90 derajat. Berarti bisa kita pakai pita boras. Yuk kita cari. Mencari EC berapa? Akar dari AE kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan AE-nya itu 3 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratkan. Jadi sama dengan 9 tambah 3 akar 2 dikuadratkan. Kuadratkan masing-masing. 3 akar 2 9. Akar 2 dikuadratkan 4. akar 4 sama dengan 2. Atau kalau misalkan sebuah akar dikuadratkan hasilnya adalah angka itu sendiri. Oh iya. Akar 9 sama dengan 9. 9. Dari mana dasarnya? Dan sebenarnya dari sini. Ketika 9 dikuadratkan, 9 kali 9 81. 81 kalau kita akarin 9 lagi kan? Gitu. Simpelnya adalah nggak perlu kita ngitung angka itu 9. Oke, 9 kali 2. sama dengan yang mana dulu yang dikerjakan? 9 kali 2. 9 kali 2 dulu. Jadi ini jangan diapain dulu. 9 kali 2 18. 18 tambah 9 27. 27. Akar dari 27 ini berapa nih? 36. 36 6. Berarti kalau disederhanakan 27. Perkalian mana yang bisa kita inikan dengan 27? 1000. 1000
9 kali 3. 3. Ya kan? 9 kali 3 27. Sama dengan kayak tadi pecahin akar 9 berapa? 3. 3 apa? 3 cm. Berarti kita bisa narik kesimpulan diagonal ruang rumusnya apa? A akar 3. Betul. A akar 3. Yang penting tahu diagonal ruang. BH namanya apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang. Terus DF DF diagonal ruang. diagonal ruang. AG Diagonal ruang. diagonal ruang. Berarti kalau namanya diagonal bidang, satu bidangnya itu kan ada 2, ya kan? Diagonal bidang ya, satu bidangnya ada 2. Kita ada berapa sisi? 6. 6. Ah, 6? Kalau kubus. Oh iya 6. 6. 6 kali 2. Dua. Berarti ada 12 ya angkatannya ya. Ada 12 diagonal bidang. Terus kalau diagonal ruang ada berapa? AG, HB, terus CE, DF. Ada lagi nggak? Cuma ada 4, ya kan? Cuma ada 4. Anggotanya cuma ada 4. Nah, ini dia. Oke, bisa? Bisa. Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Terus kalau pertanyaannya, bidang diagonal. Bidang diagonal ini nggak ada rumusnya, tapi harus tahu apa itu bidang diagonal. Contoh bidang diagonal adalah dia membentuk bidang tapi dia berdiagonal. BDHF. 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 Dan masuk persegi. Dia kayak memotong jatuhnya. Sisinya itu kayak memotong, membagi 2 sebuah kubus. BDHF. Kemudian apalagi? ACGE. Bentuknya jadi persegi kalau datar berarti. Itu gimana? Persegi panjang. Persegi Bukan panjang. persegi. Oh. Karena kan dipotong. EG sama AC berbeda dengan GC. Ya kan? Kayak kue berarti. Ya, kayak kue. Makanya membelah 2 dia jatuhnya. Bagi 2. Oke? Apalagi selain itu? ABGH. ABGH. Yes. Oh dia ABGH. gini berarti. Mereng. Nah, Oh silang. ya, ABGH. Terus apalagi? AD. CDEF. CD. Oh iya merek lagi. Mereng sama. Ya kan? Ini Nah, berarti ada berapa tuh? ada 4. Ada 4 juga. Nah, jadi bidang diagonal pun ada 4. Kita tulisin apa tadi? ACGE. Terus HDBF. Jadi penyebutan itu harus urut ya, nggak boleh misalnya gini, kita mau nyebutin ACGE, nggak boleh ACEG, nggak boleh, tapi ACGE harus urut. Urut-urut berarti. Iya, kalau kamu mau nyebutin EGCA boleh juga, yang penting dia urut, nggak boleh dia ACEG, ngilang ini kan ngilang nih namanya, nggak boleh. Itu, oke? Terus apa lagi? BA, HG. Terus CD, EF. Ada lagi nggak? Udah kayak 4 aja. BCHE, BCHE belum kan? BCA enggak Oh berarti ada 6. BCHE. Terus ADGF. ADGF. 6. Dan oke? Nah kayak gitu dia. Ini namanya bidang diagonal. Oke, ada yang mau tanyain? Bidang diagonal bentuknya persegi panjang udah pasti. Ada yang mau tanyain nggak? Catat dulu ya. Dijeda dong itu. Video. Oke, nah ini ada PR 1 soal, tapi ada 3 pertanyaan, yaitu ada perhatikan kubus ABCDEFGH. Kemudian jika panjang rusuk kubus tersebut itu adalah 6 cm, yang ditanya adalah panjang EC, kemudian jarak A ke GC. Oke, kalau jarak dari titik ke garis
Berarti yang kalian harus pahami adalah garis GC, jarak A ke garis GC ini harus di tengah-tengah GC. Tidak boleh A ke C. Kalau A ke C itu namanya jarak dari A ke C. Kalau ke garis GC berarti garis tengah dari GC. Gitu. Oke. Jarak B ke rusuk EF itu juga sama. B ke rusuk EF berarti harus di tengah-tengah. Oke? Bisa dipahami. Nanti boleh manfaatkan rumus Pitagoras kayak tadi. Diambil segitiganya yang mau kalian ambil. Kemudian tinggal disesuaikan aja rumusnya gimana. Oke? Oke, ini untuk PR-nya boleh dikumpulkan di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.